Sampai lulus SMA, saya tidak pernah membayangkan akan tinggal atau kuliah di Jogja. Tapi kemudian takdir menentukan, tahun ini saya telah tinggal di kota Jogja selama 30 tahun. Bukan waktu yang sebentar, apa yang membuat saya betah tinggal di wilayah yang sering dibilang UMR-nya rendah ini? Lulus SMA, saya tidak ingin kuliah, tapi kedua orang tua saya membujuk. Akhirnya kami bersepakat saya akan kuliah di sebuah kota kecil di Jawa Timur sambil tinggal di pesantren. Rencana itu buyar karena suatu sore saya diminta salah satu teman untuk mengantar dia bimbingan belajar di Jogja. Saya berangkat mengantarnya. Rembang ke Jogja jelas bukan dua kota yang dekat. Kami harus memutar ke Semarang dulu, baru kemudian ke Jogja. Ketika bis memasuki Jogja, persis senja kemerahan. Dan saat itu, bis yang kami tumpangi tepat di atas jembatan Kalikrasa yang merupakan perbatasan Magelang Jogja. Entah kenapa, di situ saya merasakan kenyamanan luar biasa. Keesokan harinya, saya menelpon orang tua di kampung halaman untuk menyatakan kalau saya akan berusaha kuliah di Jogja. Selanjutnya adalah rentetan sejarah personal. Saya kuliah di Jogja, melakukan banyak aktivitas di wilayah ini, mengalami banyak hal, menikah, lalu tinggal di sini, punya anak, dan seterusnya. Dan kalau boleh saya memilih, akan mati di mana, saya memilih tubuh saya dibaringkan di Jogja. Namun saya kerap bingung jika ditanya kenapa saya betah di Jogja. Yang jelas setidaknya 2 kali saya sempat berusaha meninggalkan Jogja. Pertama, saya pulang kampung. Seandainya saat itu internet sudah sebagus sekarang, mungkin saya tidak akan balik lagi ke Jogja. Saya waktu itu sedang merintis karir sebagai penulis dan sudah mulai terbiasa mengirim tulisan lewat email. Sayang, di kota Rembang saat itu, bahkan warnet pun belum ada. Jadi saya terpaksa balik ke Jogja. Kepergian kedua adalah ke Bali. Saya mencoba meniti karir di sana. Bahkan sempat terpikir untuk bekerja entah di hotel atau jadi tour guide. Karena kebetulan waktu itu pergaulan saya ada di komunitas seperti itu. Namun seorang mentor memanggil saya pulang ke Jogja karena ada tawaran menjadi peneliti di sebuah proyek. Akhirnya saya balik lagi ke Jogja, tapi tidak akan pernah benar-benar bisa meninggalkan Bali. Bali bagi saya bukan kota wisata. Hati saya terpaut di sana, hanya saja nasib bicara berbeda. Saya tinggal kembali di Jogja. Saya jalani kehidupan biasa saja di Jogja. Hidup ala kadarnya, tidak jelas masa depan saya. Isinya cukup menjalani kehidupan. Asal ada uang untuk makan dan membeli rokok serta buku, rasanya hidup ini sudah selesai. Tapi saya memang selalu rindu dengan Jogja jika misalnya saya lama meninggalkan kota ini. Entah kenapa. Ada banyak kota yang menurut saya lebih indah. Ada banyak kota yang bisa menjanjikan saya kehidupan yang lebih baik. Tapi hati dan kenangan saya tetap terpancang di Jogja. Sama seperti kebanyakan orang di Jogja, saya juga rasanya mustahil punya rumah di Jogja.
Kowe merasa mustahil? Enggak ya? Eh? Ini terutama ini para pekerja muda ya sudah pesimistis dulu. Jangankan teman-teman ya, saya juga. Jadi tabungan saya, kalaupun toh saya menabung waktu itu, rasanya tak akan pernah bisa mengejar laju kenaikan harga tanah di Jogja. Jadi misalnya setahun saya bisa menabung X gitu ya. Laju tanah di Jogja itu X plus Y. Tidak pernah bisa saya bayangkan untuk bisa punya rumah di Jogja. Bahwa kemudian saya bisa membeli rumah di Jogja, bahkan di kawasan yang saya paling suka, yaitu di Jalan Kaliurang, sampai sekarang pun saya tidak percaya. Saya juga sebetulnya tidak punya lingkungan pergaulan yang bisa membuat saya bertahan di Jogja. Lebih dari 90% orang-orang yang saya kenal pasti meninggalkan Jogja untuk bekerja di tempat lain, terutama di Jakarta. Para seniman, sastrawan, penulis, sepantaran saya ya, bahkan adik-adik angkatan saya pun banyak yang meninggalkan Jogja. Di kota ini saya makin merasa sendirian dan kesepian. Saya merasa waktu itu akan membusuk di Jogja. Sendirian, suram, tanpa masa depan. Memang ada banyak orang hebat yang tinggal di Jogja ya. Ada Cak Nun, ada Pak Butet, waktu itu ada Pak Umar Khayyam, dan banyak sekali yang lain. Tapi mereka semua di luar orbit pergaulan saya. Kadang kalau teman-teman saya yang meninggalkan Jogja datang dan liburan di kota ini, lalu bertemu dengan saya, selalu terbersit rasa iri. Jujur aja begitu ya. Mereka semua tumbuh layaknya manusia gitu ya. Punya cukup uang, mulai banyak yang menikah, sudah mencicil rumah, punya mobil. Sementara saya hanya punya sebuah kamar kecil dengan kasur yang nyaris busuk di antara tumpukan buku-buku dan meja kayu murahan dengan monitor dan keyboard di atasnya. Bahkan laptop pun saya tak sanggup membeli. Menyedihkan memang bagi seorang penulis yang konon saat itu sudah mulai punya nama. Tapi saya kemudian menjalani hari-hari dengan biasa saja. Satu-satunya kemewahan hidup saya hanyalah kalau punya cukup uang untuk pergi ke toko buku berjam-jam, lalu pulangnya membawa 3 atau 4 buku. Dan kemudian saya bisa tenggelam di samudera teksnya. Atau kalau ada rezeki lumayan besar, saya cukup pergi ke Bali atau ke Surabaya atau ke kampung halaman saya. Selama seminggu, 2 minggu. Menghabiskan waktu di warung kopi bersama teman-teman di kampung halaman. Saya nyaris putus asa dengan hidup saya sendiri. Saya tidak berani punya cita-cita. Saya tak punya banyak keinginan. Kemewahan saya dalam sebuah standar hidup terbaik adalah masih ada cukup uang untuk makan bulan depan. Hingga ketika saya berhasil punya cukup uang untuk menyewa rumah dan tinggal sendirian, ada kamar khusus untuk tidur, ada kamar untuk bekerja, ada dapur untuk memasak. Saya kira waktu itu adalah pencapaian terbesar dalam hidup saya. Di situ, saya merasa kembali menemukan kepercayaan diri saya sebagai manusia. Minimal, saya mengalami kemajuan. Dari tinggal ngontrak atau ngekos bareng, menyewa rumah bersama teman-teman, kemudian bisa mengontrak rumah sendirian. Disitulah saya merasa hidup saya mewah. Mau jungkir balik, mau memasak, mau apapun,
semua seolah selesai karena saya meninggali rumah itu sendirian dan tidak perlu berbagi dengan siapapun. Jadi, di tahun ini, 30 tahun tinggal di Jogja, saya tetap belum tahu bagaimana saya bisa bertahan dan hidup di kota ini. Tapi saya menyukainya. Kenangan saya tumbuh di berbagai telatah di kota ini. Begitu kuat. Setiap hujan turun di malam hari, lalu reda. Sesekali saya masih keluar rumah sendirian, berkendara, menyusuri Jogja di malam hari sehabis hujan. Dan saya tetap tak pernah mengerti bagaimana bisa bertahan di kota ini. Saya tetap tidak bisa mengungkap misteri. Kenapa kemudian saya bisa beristri dan beranak di kota ini? Hanya satu yang bisa saya mengerti. Saya berutang banyak hal pada kota ini, termasuk menahan perihnya kesendirian dan pedihnya tidak punya pekerjaan. Mungkin Anda punya pengalaman yang mirip dengan saya. Kota apa yang Anda sukai dan tiba-tiba saja Anda sudah tinggal 10, 20, bahkan 30 tahun lamanya seperti saya. Hidup ini berjalan begitu cepat dan inilah yang terjadi di kehidupan kita. Tiba-tiba sudah 30 tahun lamanya saya tinggal di Jogja. Salam orang biasa.